wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tetap Sehat, Pak. kita melaksanakan kegiatan agar kita seperti diberi perlindungan kepada kebutuhan normal. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama agar yang kita inginkan kita pelajari dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, ini kepolisian. Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dari pasal 2, mengamankan, menitipkan, mengayomi dan melayani masyarakat, maka harus tegas dan memberantas pelanggaran hukum yang ada di sekitar kita. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Nah, pelanggaran hukum adalah perilaku atau tindakan seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan peraturan hukum atau hukum yang berlaku. Itu yang namanya pelanggaran. Terus kita beralih pada sanksi bagi pelanggar. Karena sanksi itu bersifat memaksa, mengikat, dan tegas juga sifatnya. Bentuknya bisa pidana, perdata, ataupun keduanya. Nah, kita lanjut. Dalam KUHP kita jabarkan banyak sekali contoh-contoh pelanggaran hukum. Ini ada beberapa, banyak sekali, karena di dalam buku ketiga itu menjabarkan pelanggaran-pelanggaran secara umum tentang segala suatu tindak yang terkait dengan kitab undang-undang hukum pidana maupun perdata. Itu nanti kita jelaskan belakang kami bertanya jawab. Lanjutkan dulu. Nah, sekarang bagaimana kita bersikap positif terhadap ketentuan hukum? Sikap positif. Yang pertama yaitu sikap terbuka. Yang kedua, sikap objektif rasional. Yang ketiga, sikap mengutamakan kepentingan umum. Lanjutkan. Bagaimana masyarakat kita itu ikut berpartisipasi dalam melindungi dan menegakkan hukum yang ada. Yang pertama, menciptakan kesadaran hukum. Yang kedua, disenangi masyarakat, mencerminkan sikap patuh dan taat. Yang keempat, tidak menimbulkan kerugian orang lain. Yang kelima, tidak menyinggung perasaan. Ini biasanya bagi orang-orang yang suka membicarakan orang lain. Ada yang bertanya? Silakan apa lagi? Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya. Ya. Perbedaan pelanggaran hukum tentang pembunuhan pada KUHP pasal 338 dengan 340 itu apa, Pak? Jadi kalau kita bicarakan pelanggaran pasal 338 KUHP itu adalah pembunuhan atau pelanggaran yang menyangkut tentang nyawa seseorang. Namun perbedaannya, kalau pasal 338 itu pembunuhan yang tidak direncanakan, sehingga hukumannya maksimal 15 tahun. Nah, pasal 340 KUHP itu pembunuhan berencana. Jadi tindakan pembunuhan yang direncanakan dulu, misalnya waktunya kapan, hari, terus di mana tempatnya orang itu dibunuh dan sebagainya. Itu dengan perencanaan matang sehingga menghilangkan nyawa orang lain itu dianggap perencanaan. Nah, hukumannya itu ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup, ada yang sampai hukuman mati. Itu tergantung dari tindakan atau keputusan hakim di dalam persidangan.
Ada yang lain? Mungkin anak-anak? Pertanyaannya mau Bang. Cara Silvi ya? menciptakan kesadaran hukum, cara Ya. menciptakan kesadaran hukum di lingkungan keluarga itu apa Bapak? Menciptakan kesadaran hukum di dalam keluarga itu diantaranya satu, kita harus sering menasihati anak-anak, jangan sekali-kali dimarahi. Karena anak-anak itu kalau dimarahi itu sama dengan dihukum. Jadi dia pasti selalu melanggar karena dianggap kita nanti salah. Tapi kalau dinasihati lain, dengan hati-hati, maka anak itu akan bisa menerima, tertanam hal yang baik, maka dia akan selalu menurut pada orang tua. Yang kedua, kita perlu menegaskan aturan. Itu kira-kira seperti itu cara kita melakukan agar menimbulkan kesadaran hukum di dalam keluarga. Ada lagi mungkin contohnya? Bisa dari teman yang lain menambah? Sebelum Satri atau tugas rumah dikerjakan secara kelompok, ini ada video, kamu cermati dan kamu hayati, nanti didiskusikan di dalam kelompok ataupun direfleksikan. Hasilnya nanti bisa langsung dijawab, dikirim ke WA saja, nggak apa-apa. Dan tolong teman-temannya yang mungkin belum ikut di sini diberi informasi ini. Nah, ini pelanggaran dari kaca vision. Kaca film ini sangat mengganggu penglihatan kita di jalan. Ini pelanggaran juga ini. Ya, direfleksikan, didiskusikan kelompok yang mungkin kelompoknya beranggotakan 3 sampai 4 tidak apa-apa. Nanti ada kelompok dikirim lewat WA, tidak apa-apa. Kelompoknya buat sendiri apa Bapak yakin yang bentuk? Anak-anak bisa bentuk Sendiri saja, Pak. Misalnya setelah kita berdoa mulai teman-teman masing-masing, doa mulai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.